Rehana ada di absen. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara dan salehah, diaktifkan kameranya. Kalau aku nggak salah, kenapa kalian ketawa kalau aku bilang begitu? Kalau orang Jakarta bilang gue kan biasa-biasa aja. Tapi kalau aku bilang begitu, kalian ketawa. Emangnya nggak boleh ya aku bilang begitu? Iya. Baik, aku udah jelaskan yang lalu. Jangan ketawa, aku grogi ya. Ya lalu kita sudah belajar tentang bulan semesta ya. Cocok Mi? Apa yang kita atau diagram Venn? Oke. Today ya, kita akan pelajari himpunan atau diagram Venn ya. Diagram Venn itu ada di halaman setelah bulan semesta. Ya. Sahwan Aisyah Nurul, diaktifkan kameranya ya. Informasi untuk Hilmi, untuk kelas dan yang lain. Jika sebentar ada guru yang masuk dan sama saya dengan Airela Marsha nggak hadir, itu beliau lagi pas sekarang ya. Jadi Aisyah, bukan Aisyah, kan sama saya dan Aisyah, Airela Marsha, Airela Marsha lagi ikut tasmis karena ya. Jadi mungkin di jamnya Pak Guru dan mungkin setelah Pak Guru itu enggak ikut belajar dulu ya, lagi di ruangan tertentu dia. Ya. Oh, baru masa? Jadi diagram Venn itu ada di halaman ada tuh diagram Venn di halaman 126. Ada diagram Venn? Jadi diagram Venn asalnya terbagi atas 3 bagian. Pertama, lebih baik Pak Guru langsung saja ya. Semoga hari ini diagram Venn bisa tuntas supaya hari Rabu insyaallah kita bahas himpunan kuasa ya. Gimana sih diagram Venn itu Pak? Perhatikan kemari ya. Perhatikan. Jadi saya harap yang lain diaktifkan semua kameranya, Sahwan ya. Diperhatikan diagram Venn ya. Diagram Venn. Kenapa dikatakan diagram Venn? Karena yang menemukan adalah John Venn ya. Jadi nanti kalau Atlia juga punya temuan diagram Atlia ya, atau diagram Dirda ya, kalau kalian punya temuan ya. Diagram Venn. Diagram Venn. Venn itu 2 N-nya ya. 2 N-nya, diagram Venn. Oke. Diagram Venn terbagi atas 3. Yang pertama,
saling lepas atau saling bebas. Jadi di beberapa buku dia bilang saling lepas. Yang lain juga dikatakan saling bebas. Ya. Yang kedua, berpotongan. Berpotongan. Yang ketiga, bagian. Oke. Ini ketiga-tiganya ini akan kita bahas kurang lebih 1 jam ke depan. Namun bagi yang di rumah dan yang di sekolah, saya mengharapkan siapkan uang koin, ya uang receh. Ya, saya sudah bilang kayaknya ya bahwa pertemuan selanjutnya menyiapkan uang koin. Ya, boleh juga tidak pakai uang koin, tapi kayaknya jelek aslinya ya, karena kita akan buat lingkaran. Ya, buat lingkaran. Ya. Boleh juga tutup botol ya dipakai melingkar ya. Boleh, yang penting bisa membentuk lingkaran. Uang koin. Baik, kita lanjut ke yang bagian pertama ya. 1, saling lepas. Ya. Oh, S itu apalagi kalau himpunan S? Tambahnya kalau S nak? Tambah dari himpunan apa S? Semesta. Himpunan semesta. Ya. Oke, kita yang lanjut saling lepas. Yang mana dikatakan saling lepas. Oke. Contoh himpunan semestanya adalah S ya. Himpunan semesta S itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Jadi himpunan semestanya 1 sampai 10. Himpunan A anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sampai 5 saja. Adapun himpunan B anggotanya adalah 7, 8, 9. Oke. Kenapa dikatakan saya lepas? Yang kalian harus perhatikan adalah himpunan A dan B. Perhatikan himpunan A dan B. Apakah anggota himpunan A dan anggota himpunan B ada yang sama? Tidak ada. Karena tidak ada yang sama, maka disebut himpunan saling lepas atau diagram Venn-nya saling lepas. Bagaimana membuat diagram Venn-nya yang saling lepas? Ingat ya, saya ulang. Karena tidak ada yang sama, maka dia saling lepas. Perhatikan diagramnya. Saya pakai warna merah deh. Perhatikan. Ya, saling lepas. Perhatikan anggota A dan B. Anggota A itu 1, 2, 3, 4, 5. B 7, 8, 9. Semuanya ada di S. Ya kan? Semuanya di S. Maka S itu ada di sini. S-nya itu adalah yang kotak persegi panjang yang S. Sekarang kita gambar diagram Venn-nya A. Kita buat lingkaran. Oke. Sebentar sedikit. Oke. Sekarang himpunan A ini, anggap ini A, ini B. Ya. Sekarang yang di lingkaran himpunan A ditulis semua anggota himpunan A, yaitu 1, ingat ada titik ya depannya ya, 2, 3, 4, 5. Begitu juga anggota himpunan B. 7, 8, 9. Sekarang ada anggotanya S yang tidak ada di lingkaran A dan B. Apa itu? 10 dan 10 dan 10 dan 6. 10 dan 6. 10 dan 6 itu ditulis di luarnya lingkaran. Terserah kita.
Mau di atas ke, di samping kanan, di bawah, di tengah, atau di kiri. Yang jelasnya berada di dalam persegi panjang. Kita tulis di sini 6 atau di sini 10. Selesai. Ini dikatakan saling lepas karena diagramnya tidak berpotongan, ya, tidak bersambung. Katakan saling lepas. Ya, you understand? Yeah. Thank you. Ya, oke. Mau ditulis dulu? Oke, silakan ditulis dulu ya. Tulis dulu ya. Nanti Pak Guru kasih satu contoh lagi, baru kita lanjut ke berpotongan. 2 contoh berlanjut bagian. Baru kerja latihan. Tidak ngerti? Oke, terus depan dulu ya, baru saya jelaskan kembali. Oke, jadi saya ulang ya karena ada yang tidak paham. Pertama, perhatikannya, bisa kerja dulu ya. Sudah ya. Jadi saya jelaskan ulang ya. Jadi S itu himpunan semesta ya, anggotanya 1 sampai 10. A 1, 2, 3, 4. Ini contoh ya, Pak Guru sendiri yang buat soalnya ya. Ya sampai bertanya kenapa 1, 2, 3, 4, 5. Itu Pak Guru sendiri yang buat soalnya. Ya. B 7, 8, 9. Dikatakan saling lepas karena anggotanya A dan B tidak ada yang sama kan? Tidak ada yang sama. Sehingga dikatakan
diagram Venn-nya saling lepas. Adapun kalau ada yang sama, itu sebentar kita pelajari. Karena tidak ada yang sama, maka bentuk diagram Venn-nya seperti ini. Bentuk diagram Venn-nya seperti ini. Ini lingkaran pertama itu himpunan untuk A. Lingkaran kedua untuk B. Nah, anggota himpunan A semuanya 1, 2, 3, 4, 5 dimasukkan semua di sini. Begitu juga dengan 7, 8, 9. Kenapa ada di sini Pak Guru? Kenapa tidak di dalam? Karena 6 dan 10, 6 dan 10 itu tidak ada di sini. 6 dan 10 tidak ada di dalam lingkaran. Ya. Baik, contoh yang kedua. Tidak mesti 1, 2, 3, 4, 5 ya. Bisa saja sebut nama orang, ya, atau ABCD, ya. Contoh yang kedua, ya, misal S itu A, B, C, D, E, F, G, H, H saja deh. Himpunan A anggotanya adalah A, B, C. Adapun B anggotanya adalah D, E, F. Nah, Anda saudara perhatikan, A dan B ada yang sama anggotanya? Tidak, tidak ada yang sama. Maka diagram Venn-nya saling lepas. Kita buat diagram Venn-nya lagi. Tadi. Nah, oke, lingkarannya saya lepas. Oke. Di sini S. Ya. Ini A ya, ini A, ini B. Kita ganti yang warna merah ya. Anggotanya A apa saja? A, B, C. Anggotanya B, D, E, F. Ada nggak anggotanya A yang tidak ada A dan B? Apa itu? G. Nah, G boleh ditaruh di mana saja, terserah kita. Yang penting dia berada di luarnya lingkaran. Boleh di atas atau di sini G, di sini H. Boleh. Ya, masih ada? A, B, C, D, E, F, G. Ya. Kenapa nak? Kenapa di luar? Bisa gitu ya. Kenapa di luar G dan H itu berada di luarnya lingkaran? Karena G dan H tidak ada di sini. Tidak ada di sini. Ya. Kalau Pak Guru kasih masuk G di sini, maka dia berada di B. Anggaplah ada G di sini, ada G. Ya, maka dia berada di sini. Karena ada di S, tapi tidak ada di A dan B. Maka berada di lingkarannya di lingkaran. Oke, ini contoh yang kedua. Ya, sekarang kita lanjut ke bagian. Dicatat dulu ya. Ya. Oh iya, buat potongan dulu ya. Yang kedua adalah berpotongan. Screenshot. Silakan screenshot. Ya silakan lah ya, saya kayak kalau hand sanitizer-nya kalau bisa bawa saja ya, bisa simpan di tas. Tapi ingat ya, jangan diminum ya.
Ya. Sudah ya? Udah di rumah udah? Kita lanjut ke beririsan atau berpotongan. Perhatikan yang berpotongan ya. Ya, perhatikan. Jadi kita bahas yang kedua, berpotongan. Oke. Berpotongan. Materi ini kita akan perdalam lagi di selanjutnya ya, beririsan berpotongan. Misalnya S anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. A anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5. B anggotanya adalah 4, 5, 6, 7, 8. Kira-kira kalian sudah paham kenapa dikatakan berpotongan? Karena ada anggotanya yang sama tapi tidak semua. Ya, ada anggota yang sama kan? Tapi mantap. Betul. Iya. Iya. Jadi ada yang sama anggotanya tapi tidak semua. Ya. Jadi dikatakan berpotongan karena ada yang sama. Yang manakah yang sama? Yaitu 4 dan 5. Ya. 4 dan 5 yang sama anggotanya ya, tapi tidak semua. Loh, Pak Guru gimana bentuk diagram pennya? Bentuk diagram pennya seperti ini. Kita buat lagi yang kayak tadi diagram pennya ya. Kali ini warna biru ya. Ada di sini yang suka warna biru? Ya ada ya, Pak Guru. Pak Guru suka warna biru ya. Oke. Kita buat lingkaran lagi. Bagaimana bentuk lingkarannya diagram pennya kalau berpotongan? Itu saling berpotongan, dia akan begini dia. Oke. Ya, dia begitu karena saling ada yang sama. Oke. Ini A, ini B. Loh, gimana menulis anggotanya Pak Guru? Perhatikan anggota yang sama berada di dalam sini. Anggota yang sama yaitu 4, 5. Itu yang sama di sini ya. Tidak semua, tapi yang sama saja. Ingat, yang sama saja diletakkan di tengah-tengah. Ya, yang sama saja. Adapun yang tidak sama, adapun tidak sama itu diletakkan di sini. 1, 2, 3. Oke. Anggotanya B yang tidak sama yaitu adalah 6, 7, 8. Ya. Sekarang anggotanya S. Yang buka anggotanya A dan B. Apa itu nak? Anggotanya S. Yaitu adalah 9 dan 10. Seperti ini dikatakan berpotongan. Ya. Ini dia di perpotongan. Ya. Tadi dari tulisan Bu Ida dan jeleknya. Ya.
Ya. Jadi paham ya, di mana dikatakan. Jadi perhatikan ya, sudah jelas ya, kenapa dikatakan berpotongan? Karena ada yang sama. Misalnya juga ya, dalam kehidupan sehari-hari, ya, saya suka makan es krim, Pizza Hut, ya, dan bakso lah. Jadi bukan saya, kita anggaplah Aglia ya. Aglia suka Pizza Hut, ya, Jalan Kote, ya, dengan bakso. Ada pun Balkis, ya, Balkis suka Pizza Hut, ya, tahu isi dengan panada. Nah, ada yang sama nggak kesukaan mereka? Ada yang sama? Ada. Ada ya, yaitu Pizza Hut. Maka kesukaan mereka itu berpotongan, beririsan. Ya, oke. Iya. Atau gini juga ya, anggaplah contohnya, ya, Kansa suka mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, IPA. Sedangkan Aira suka pelajaran IPA, bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Ada yang sama kan? Ada yang sama tapi tidak semua. Ya, baik. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Nah, saya mau kalian yang kerja ini ya. Oke, kalau satu begini ya. Bilangan asli kurang dari 10. Ya. A 5 bilangan pertama bilangan asli. B 4, 5, 6, 7. Silakan dibuatkan diagram pennya. Tahu bilangan asli mulai dari mana sampai mana? Bilangan asli itu mulai dari 1 sampai tak terbatas. Tapi saya hanya batasi kurang dari 10. Berarti 1 sampai 9. Saya kira kurang dari 10 kan? Nah, ini bilangan asli pertama. Dia bilangan asli pertama itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu cari nomornya. Bagaimana bentuk diagram ini? Ya, iya. Bilangan asli.
Kurang dari 10. Kurang dari 10 ya, kurang 10. Astagfirullah, kurang dari 10. Kurang dari 10 ya. Siapa? Oke, finish. Ya, ini soal mudah banget ya. Selesai nih. Oke, temannya dia sudah selesai. Ini kelakuan anak kecil ya. Iya. Dan ini Pak Guru ganti layarnya. Oke. Baik, Anas Soleh. Kita lanjut. Yang pertama, kita tentukan dulu anggotanya S. Ya. Anggotanya S itu adalah 1 sampai 9. Ya, oke.
Anggotanya A. 1, 2, 3, 4, 5. Ini sudah jelas ya. Sekarang, apakah ada yang sama? Ada yang sama itu adalah 4 dan 5. Kayak tadi ya. 4 dan 5 ya. Oke. 4 dan 5 ini diletakkan di tengah-tengah. 4, 5. Di sini apa nak? 1, 2, 3. Di sini apa? 6 dan 7. 6 dan 7. Kalau oh iya ya. Ini karena pendekatan. Apa yang di luar? 8 dan 9. 8 dan 9 ya. Aku tulis di sini 9-nya ya. Gak apa-apa ya, di mana aja ya, asalkan di luarnya di lingkaran. Ya, Masya Allah. Sudah hebat semua itu bisa. Ya. Ya, alhamdulillah. Sekarang himpunan bagian jauh lebih mudah daripada ini. Bagian. Nah, yang bagian itu bagaimana? Ya, masuk semua. Ya, kalau ini cuma sebagai bagian masuk. Example, ya. Contohnya himpunan bagian ya, yang bagian. Ya, jadi kita sudah bahas saling lepas, yang kedua berpotongan, dan yang ketiga atau the next adalah bagian ya, bagian. Perhatikan dikatakan bagian, ya, perhatikan. Misal S itu anggotanya, saya cek dulu ya sampai tidak di kameranya. Ya, semua ya. Afid dan Sahwan. Sahwan, ada jadi Sahwan. Sahwan. Di mana lagi Sahwan? Iya, Pak. Ya, perhatikan ya. Himpunan S 1 sampai 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. B, anggotanya adalah 3, 4, 5. Perhatikan, kenapa dikatakan bagian? Karena semua anggota B ada di A. Anggota A kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Anggota B 3, 4, 5. Semuanya ada kan di sini? Ada semua kan? Tetapi tidak semua anggota A ada di B. Tapi semua anggota B ada di A. Jadi bagaimana bentuk diagramnya? Perhatikan bentuk diagram penyenak ya. Iya, betul. Betul, lingkaran di mana jalan lingkaran katanya iya. Iya. Bentuknya adalah kita buat lingkaran. Ini lingkaran A. Ya. Ini lingkaran A. Lingkaran A. Kita buat lagi lingkaran B. Lingkaran B berada di dalam lingkaran A. Oke. Ini dikatakan bagian, ya. Bagian. Ya. Bagaimana? Dari sini 3, 4, 5. Berarti di sini 1, 2, apalagi 6, 3 jangan ya karena sudah ada di sini ya. 6, 7. Oke. 8, 9, 10 di mana? Di luar. Ya. 8, 9, 10. Seperti itu ya. Itu dimaksud dengan bagian. Dan sedikit informasi for you.
Pekan depan kita UTS mid semester. Materinya mulai dari bilangan bulat sampai himpunan G. Ya. Jadi 2 bab G materinya ya. Ya, silakan ditulis nah ya. Akan ditulis sebelum aku kasih latihan. Kenapa bukan dia kebanyakan? Apa-apa lah. Weh, luar biasa singkatannya. Pasti saya tidak jauh-jauh aja ini. Ternyata cerdas juga teman. Saya tunggu dia. Saya tunggu.
Wih, sudah lama ini tidak nyelamatnya ya Pak Guru. Kenapa tidak kasih tahu Pak Guru Nas? Pak Guru itu tidak baca chat kalau sebentar screenshot ya. Kenapa tidak langsung ngomong? Ya. Kira memang kita begitu, Pak. Jadi tapi tidak paham kita tadi yang terakhir ya, tidak tahu ya. Pak Guru menjelaskan atau paham jadi? Paham ya, Masya Allah. Itulah hebatnya Hisam ya, walaupun tidak bersyarat, cukup dengan gambar langsung paham sendiri ya. Nanti hari Rabu Pak Guru nggak ngomong, langsung saja kasih apa? Langsung saja mousepad-nya Pak Guru bergerak, kalian paham sendiri. Ya, Masya Allah. Barakallahu fiik ya. Apanya saya minta maaf, bukan faktor kesengajaan. Tadi Pak Guru dia bicara dengan Pak Guru, jadi Pak Guru matikan mic-nya. Yang kadarullah Pak Guru lupa menyalakan. Dan ada yang ingatkan tapi di chat ya, tidak di langsungnya. Ya, jadi baru Pak Guru enggak baca chat ya, karena saking asiknya Pak Guru mengajar kalian ya. Sampai-sampai Pak Guru lupa waktu, bahas sudah habis. Ya, Pak Guru kira baru setengah jam ya. Ternyata sudah 1 jam ya kita mulai bersama. Baik, Rasulullah, demikian dari Pak Guru. Pelajaran selanjutnya adalah penciptaan alami. Demikian. Tugas. Bagaimana nih nak? Kalau Pak Guru kita kasih tugas nanti ada yang marah. Pak, mana tugasnya? Ada tugasnya Pak Guru di sini ya, di halaman. Ada di halaman 131 ya. Bagaimana? Jangan atau harus? Jangan Mi. Oke, baik. Jangan tadi ya. Iya. Mohon maaf ya Mutmainah ya, saya tidak ada tugas untuk saat ini, nanti pertemuan selanjutnya mudah ada tugas ya. Iya. Baik, demikian. Subhanallah bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.